Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatillah, kita kembali lagi di pelajaran akidah, pokok-pokok keimanan. Kita lanjutkan tentang tauhid uluhiyah, bagaimana wajibnya tauhid uluhiyah dan ancaman jika meninggalkannya. Dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ya, yang kita kenal ayat kursi, ya, dimana di ayat kursi Allah firman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, ya. Nah, itu diantaranya ya kursi, ya. Bagaimana adanya penjelasan bahwa Allah tidak ada yang berhak disembah selain Dia, ya. Huwal hayyul qayyum, yang kekal, ya, yang hidup, ya, hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, ya. Nah, ini bagaimana sifat dan asmanya. Beliau Syekhul Islam rahimahullah juga berkata, tidak ada dalam ayat atau dalam dan tidak ada dalam alam raya ini, ya, yang dapat mengayomi, menenangkan dan memperoleh kenikmatan, ya, kecuali saat bertawajuh, ya, kepada Allah, ya, yang Maha Suci. Jadi kita ketika menghadap kepada Allah itu benar-benar saat-saat nikmat, ya, saat yang luar biasa, ya, gitu. Sekarang tanggal berapa, ya? Masih di bulan Rajab, ya. Dan akan bulan Syaban sebentar lagi, kan. Terus Ramadan kan gak kerasa, ya. Kita perbanyak saum, gitu, ya. Nah, ini momen-momen kita perbanyak saum, ya. Ya. Saum Senin Kemis, ya. Senin Kemis, ya. Ini momen-momen, ya, gitu. Karena di saat itulah, apalagi kita mengharapkan Ramadan, ya, bukan hanya kita doanya hafal, gitu, ya, gitu. Tapi kita bagaimana mempersiapkan, kita stretching dulu, ya. Kita latihan dulu sebelum kita masuk ke saat-saat kompetisi di bulan Ramadan, ya, gitu. Dan ini momen kita dekatkan diri kepada Allah, ya. Momen-momen seperti ini, ya. Apalagi kalau misalnya ketika momen-momen seperti ini kita dalam posisi-posisi yang berat, ya, posisi yang sulit, ya, maka Allah memberikan jalan ijabahnya yang luar biasa. Dan siapa sangka, itu, ya, bagaimana orang yang benar-benar menyadarkan diri kepada Allah bukan hanya memperoleh nikmat, tapi memperoleh ijabah, ya. Ijabah itu salah satunya ijabah. Bahkan sebelum dia berdoa, dia sudah
diberikan ya. Itu ada. Itu makanya kalau kita benar-benar yakin kepada Allah ya, itu ya walaupun ya tentu kita pahami ya keimanan orang itu berbeda-beda ya gitu. Tentunya nggak semua ini ya. Tapi dengan tingkatan apa yang berbeda tiap orang ya, dari amalnya walikulin darajatun mimma amilu ya, itu dari amalnya kan beda-beda kan gitu. Tapi ketika dia benar-benar pasrahkan diri kepada Allah dan juga taslim kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan kekuasaannya ya. Akan tunjukkan kekuasaannya di mana Allah akan berikan ijabah padanya. Ini dalam sebenarnya kalau dipelajari ya di makna Asmaul Husna itu ya, itu sebenarnya ini target kita ya, nanti sebelum Ramadan kita selesaikan Tauhid Uluhiyah, dan kalau bisa Ramadan jangan berhenti lah gitu ya. Ya walaupun tidak waktunya di maghrib ya gitu, karena dekat ke taraweh ya, mungkin bisa jadi ya jam-jam yang dekat-dekat ke buka lah gitu, misalnya hari Kamis atau Jumat ya kalau kosong tuh ya. Tapi nanti di apa di planning dulu lah ya, di planning dulu, planning nanti kalau nggak di waktu dekat buka ya berarti waktu subuh lah gitu. Mudah-mudahan bisa dah, Ramadan pasti semangat lah gitu. Saya yakin tuh ya Ramadan pada semangat lah gitu. Beda ya, sekarang gitu ya gitu. Ya minimalnya walaupun cuma 15 sampai 20 menit. Ya, ini juga cuma 10 menit kan. Ya berharga lah waktunya gitu. Daripada dipakai tidur gitu. Dan itu kan kadang orang itu tahu lah gitu ya. Zaman sekarang lah ya udah saat subuh tidur kan tuh nggak baik sebenarnya. Atau misalnya nanti udah Ramadan, sahur sudah banyak ya, sholat subuh berjamaah langsung udah tidur gitu ya. Nah itu sebenarnya daripada waktu tidur ya ini baca Quran tuh ya, apalagi kan itu bulannya Al-Quran gitu. Mengkaji ilmu, nanti itu di planning saja ya gitu, planning waktunya. Saya juga nanti bilang gitu ya, istri itu ya pamer ada lah gitu, Ramadan komo gitu ya gitu. Mengejar apa pahala yang berlimpah lah gitu, jangan sampai sebelum syuruk atau sudah sholat subuh tidur lah gitu, lebar waktu gitu kan. Nah supaya nanti juga kita lebih kuatkan lagi ya gitu. Selain nantinya misalnya udah taraweh mau tadarus ya silahkan ya, tapi saya tidak bisa terlalu malam gitu ya, karena ada yang nunggu gitu. Nah itu paling ya sementara, karena ini sebenarnya masih panjang bab uluhiyah itu ya. Nanti moga-moga sebelum Ramadan kita selesaikan ya. Wa'alaikum warahmatullahi Rabbana atina bil rumah wa lana min sudah Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.